Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Women Center Care pada kehamilan. Di sini kelompok 1 dengan personil Diana Febriani, Aisyah Amini, Siti Nurlela, Irma Kurniawati, dan Devi Oktaviani. Baiklah, kita lanjut. Apa itu Women Center Care? Women Center Care adalah asuhan kesehatan yang berpusat pada wanita. Dalam kebidanan, terpusat pada wanita adalah suatu konsep yang mencakup hal-hal yang lebih memfokuskan pada kebutuhan, harapan, aspirasi masing-masing wanita dan memperhatikan lingkungan sosialnya daripada kebutuhan institusi atau profesi terkait. Hak-hak perempuan. Hak untuk dapatkan layanan persalinan dari bidan yang terampil dan kompeten, hak bayi untuk memiliki ibu yang sehat dan teredukasi baik, hak untuk dihormati sebagai manusia, hak atas keselamatan tubuhnya, hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi, hak untuk mendapatkan informasi kesehatan terkini, hak untuk berpartisipasi aktif, hak untuk kerahasiaan, dan hak untuk memilih tempat di mana dia akan bersalin. Ada 3 prinsip dalam Women Center Care. Prinsip yang pertama yaitu pilihan. Pilihan jika dan kapan akan hamil, prosedur yang akan dilakukan, kontrasepsi, pilihan pemberi layanan dan fasilitas kesehatan yang ingin digunakan. Dan yang kedua yaitu prinsip akses, di mana prinsip akses itu yaitu dapat terjangkau, dilakukan dalam jangka waktu yang sesuai, bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat setempat, menghargai, dan kerahasiaan dijamin. Prinsip yang ketiga yaitu kualitas, berikan informasi konseling, berikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan, gunakan metode dan protokol asuhan kebidanan yang sudah direkomendasikan, berikan metode dan layanan kontrasepsi yang diinginkan, tawarkan layanan kesehatan reproduksi lain yang terkait, pastikan kerahasiaan, menjamin layanan yang bebas stigma, menjamin rasa nyaman, aman, dan menghargai, dan yang terakhir yaitu layanan diberikan secara komprehensif. Oke, slide selanjutnya yaitu bentuk-bentuk Women Center Care. Di antaranya yaitu yang pertama Safe Motherhood, kemudian yang kedua GSI atau Gerakan Sayang Ibu, kemudian yang ketiga Life Saving Skill, kemudian komunikasi interpersonal dan konseling. Yang selanjutnya itu asuhan persalinan dasar atau APD yang kemudian berkembang menjadi asuhan persalinan normal yaitu pada tahun 2000 dan pada tahun 2000 pula yaitu dibentuk Making Pregnancy Safer. Kemudian IBI mengeluarkan standar asuhan kebidanan dan usulan peningkatan pendidikan kebidanan dari mulai D1, D3, D4, dan kemudian S2. Slide. Nah, filosofi asuhan kehamilan. Di sini asal kata bidan dalam bahasa Sanskerta itu wirdan. Wirdan itu berarti perempuan yang bijaksana. Dalam bahasa Inggris, bidan ini bahasa Inggrisnya itu midwife, berarti wit atau woman. Ya, dengan mempertimbangkan aspek sosial budaya, kondisi masyarakat Indonesia, dan mengacu kepada definisi bidan ICM serta asal kata bidan, maka IBI menetapkan bidan Indonesia adalah seorang perempuan. Nggak ada ya bidan seorang laki-laki ya, semuanya juga bidan seorang perempuan. Kemudian bidan dalam memberikan pelayanan itu berfokus pada perempuan dengan meyakini bahwa kehamilan dan persalinan itu bukan sekedar peristiwa klinis, tetapi juga peristiwa transisi sosial dan psikologis yang amat kritis bagi seorang perempuan. Slide. Nah, di sini ada 5 prinsip asuhan kebidanan. Di antaranya yaitu kelahiran, pemberdayaan, otonomi, jangan membahayakan, dan tanggung jawab. Di mana pada kelahiran ini
terdapat kehamilan dan kelahiran biasanya merupakan proses yang normal, alami, dan sehat. Nah, kemudian di dalam prinsip asuhan kebidanan yang kedua yaitu pemberdayaan, di mana ibu dan keluarga juga mempunyai kebijaksanaan dan seringkali tahu kapan mereka akan melahirkan. Nah, kemudian di dalam otonomi, ibu dan keluarga juga memerlukan informasi sehingga mereka dapat membuat suatu keputusan. Jadi kita sebagai bidan juga harus memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada pasangannya antara ibu hamil dengan suaminya sehingga pasangan suami istri tersebut juga membuat suatu keputusan. Kemudian jangan membahayakan. Jangan membahayakan di sini kita intervensi itu tidak dilaksanakan secara rutin kecuali apabila terdapat indikasi-indikasi yang spesifik. Jadi memang seperti tindakan episiotomi kalau memang tidak diperlukan, janganlah dilakukan maksudnya ya. Kemudian yang terakhir yaitu prinsip asuhan kebidanan yang terakhir yaitu tanggung jawab, di mana setiap penolong persalinan harus bertanggung jawab terhadap kualitas asuhan yang ia lakukan. Slide. Nah, di sini terdapat tujuan asuhan kebidanan. Yang pertama, kita memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu dan tumbuh kembang bayinya. Kemudian yang kedua, yaitu kita meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, sosial ibu dan bayinya. Kemudian yang ketiga, kita mengenali sedini mungkin adanya komplikasi yang mungkin terjadi selama hamil. Kemudian kita harus mempersiapkan persalinan yang matang, yang cukup bulan, melahirkan dengan selamat ibu dan bayinya dengan trauma yang seminimal mungkin. Kemudian kita juga mempersiapkan ibu agar masa nifasnya berjalan normal dan ibu juga diharapkan memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Kemudian tujuan asuhan kebidanan yang terakhir yaitu peran ibu dan keluarga dalam menerima kelahiran bayi agar dapat tumbuh kembang secara normal ya. Nah, di sini kita juga mempersiapkan ibu agar masa nifasnya berjalan dengan normal, maksudnya supaya tidak terjadinya postpartum blues ya Bu ya. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kami kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.